Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang fiber morfologi. Outline yang akan kita bahas kali ini ada 4, yaitu morfologi kayu, morfologi fiber, tipe atau sumber fiber, dan fiber chemistry. Kita mulai dari yang pertama, morfologi kayu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di APP ini kayu yang paling banyak digunakan adalah kayu akasia. Pohonnya bentuknya seperti ini. Nah, di dalam kayu itu terdapat beberapa lapisan. Ada bark, cambium, softwood, hardwood, dan growth ring. Bark atau kulit kayu itu berfungsi untuk melindungi pohon dari pengaruh luar. Pada kulit kayu mengandung sedikit fiber sehingga harus dihilangkan yang pada prosesnya disebut debarking. Akan tetapi pada kulit kayu banyak mengandung karbon sehingga bisa dijadikan untuk bahan bakar boiler nantinya. Kemudian kalau cambium itu merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Sama seperti kulit kayu, cambium ini memiliki sedikit kandungan fiber dan banyak untuk karbon. Sehingga kulit kayu dan cambium ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Kalau untuk softwood itu adalah bagian inti kayu yang masih muda. Kalau hardwood itu dia bagian inti kayu yang udah tua. Warna dari hardwood ini berbeda dengan softwood. Warna pada hardwood sedikit berwarna lebih coklat, yang dia lebih gelap daripada softwood. Kalau untuk growth rings itu adalah cincin pertumbuhan pohon yang biasanya untuk pohon-pohon yang berumur tua. Nah, kayu ini jika kita zoom itu nanti dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ini tuh fiber. Jika kita zoom lagi nanti bentuknya kayak gini. Fibernya itu yang ada di tengah ini, yang bentuknya seperti pipa ini. Kemudian yang coklat tua yang buat merekatkan antar fiber itu dia namanya lignin. Nah, kita kan tujuannya untuk mencari fibernya. Jadi ligninnya nanti akan dihilangkan dengan proses yang namanya delignification. Nanti kalau ligninnya udah hilang, fibernya udah bersih, dia dilakukan yang namanya bleaching. Bleaching itu dia biar fiber yang semula warnanya coklat, dia bisa jadi putih seperti ini. Selanjutnya untuk fiber structure, seperti yang teman-teman bisa lihat, dari fiber itu jika kita zoom itu dalamnya ada secondary wall, primary wall, middle lamella, dan di dalamnya ada lumen, ada secondary wall, outer secondary wall, primary wall. Lumen ini dia adalah inti berlubang fiber yang akan mengecil atau hilang sama sekali dalam proses pembuatan kertas nanti. Kalau secondary wall dia adalah pembatas secondary wall dengan lumen, memiliki ketebalan 0,1 mikron. Kalau secondary wall yang coklat ini dia merupakan 80% dari berat total fiber dengan jumlah gugus OH yang tinggi. Dia memiliki ketebalan 1-5 mikron. Fibernya yang sejajar dan searah membuat fiber lebih kaku dan kuat. Kalau outer secondary wall ini yang warnanya oranye, dia memiliki ketebalan 0,1-0,2 mikron dengan kemampuan menyerap air dan berikatan hidrogen yang rendah, sehingga dalam proses refining nantinya lapisan ini pecah dan dibuang. Selanjutnya untuk primary wall ini dia memiliki ketebalan 0,1-0,3 mikron dengan jumlah gugus OH yang rendah, sehingga ikatan hidrogennya lemah dan nantinya juga akan dibuang pada proses refining. Nah, di dalam fiber itu dia ada dua zat, yaitu selulosa dan hemiselulosa. Kalau selulosa itu dia adalah polimer glukosa rantai panjang yang lurus. Kalau hemiselulosa itu polimer glukosa dengan rantai yang lebih pendek dan bercabang. Nah, ini selulosa. Di dalam selulosa itu dia ada yang namanya makrofibril dan mikrofibril.
Nah, ini tadi gambar selulosa. Kalau yang lurus, yang rapat ini seperti ini, itu selulosa. Kalau yang pendek kemudian tidak beraturan, ini hemiselulosa. Nah, di sini dia air itu susah masuk karena dia itu padat, rapat gitu. Sedangkan di hemiselulosa ini air ini mudah masuk, dan akibatnya nanti kalau air mudah masuk, kertas itu kekuatannya kurang baik. Nah, selulosa ini dia juga nanti bisa bakal jadi hemiselulosa jika pemasakannya itu terlalu lama. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan yang namanya derajat pemasakan atau kappa number agar selulosa yang rapi ini dia nggak sampai rusak atau terpotong itu menjadi hemiselulosa yang berantakan seperti ini. Pada kayu itu juga terdapat yang namanya wax dan pitch yang berfungsi untuk melindungi pohon dari serangga dan bakteri. Dalam proses pembuatan pulp, wax akan ikut larut dalam larutan pemasak pulp bersama lignin. Tetapi sebagian pitch akan terbawa ke pulp dan dapat dikeluarkan dengan menambahkan talc, sehingga pitch tertangkap oleh talc dan nantinya akan terbuang di cleaner plant. Pitch berbentuk pitch itu dia bentuknya bintik kecil gitu, dia berwarna kuning yang dapat merusak penampilan kertas. Kalau sieve adalah fiber bundle yang sangat keras, bentuknya kayak gini. Jika proses screening di pulp mill tidak bagus, maka sieve nanti akan ikut terbawa ke proses paper making yang akan menyebabkan paper break, karena ketika kertas dipres, sieve akan membuat kertas itu jadi retak gitu. Sieve dapat dibuang dengan proses screen dan cleaner agar dia tidak merusak kertas nanti. Nah, kalau fiber itu ada dua jenis. Dia ada yang serat panjang atau softwood dan ada yang serat pendek atau hardwood. Nah, dia memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau softwood itu punya tear, tensile, web, tapi dia cosmore. Kalau hardwood, dia smoothness, uniformity, costless, dan lebih mudah untuk dimasak atau diproses. Dan di sebelah kanan ini ada ukuran dari softwood dan hardwood. Ada softwood rated, dia itu panjangnya 3-6 mm, hardwood fiber 1-2. Ini perbandingan ukuran antara hardwood dan softwood. Kalau yang softwood ini dia itu nanti produknya NPKP dan NUKP. Dia itu pohonnya banyak ditemukan di daerah-daerah yang dingin, seperti kalau di utara itu ada Kanada sama Eropa, kalau di selatan itu ada New Zealand, Chile, sama South Africa. Kalau yang hardwood dia nanti produknya itu adalah LPKP dan LUKP. Pohonnya itu kebanyakan berada di daerah tropis seperti Indonesia. Makanya di Indonesia itu APP banyak menggunakan serat pendek. Nah, ini untuk virgin fiber. Jadi virgin fiber itu adalah pulp yang belum mengalami perlakuan chemical dan mechanical dalam proses produksi kertas. Ini adalah ukuran dari softwood yang virgin. Ini hardwood yang masih virgin. Ukurannya 27 mikron diameternya kalau yang softwood. Kalau yang hardwood itu 16 mikron. Kalau ini yang recycle. Kalau yang recycle itu dia asalnya dari fiber yang sudah menjadi kertas dan fibernya dipisahkan lagi untuk membuat kertas lagi, di mana fiber ini sudah mengalami perlakuan mekanik, chemical, dan panas. Nah, ini adalah kawat-kawat yang biasanya ada di dalam recycle pulp. Nanti dia akan terdeteksi oleh metal karena ini nggak boleh masuk ke dalam proses. Kemudian ini adalah kontaminan yang terdapat di
di recycle pulp, karena yang seperti teman-teman tahu sendiri, recycle pulp itu pasti dia sudah mengalami banyak perlakuan, banyak campuran dan sebagainya, makanya dia terdapat kontaminasi kayak gini. Nah, ini adalah contoh dari recycle pulp. Ada OMP atau office mixed paper, ada OCC, old corrugated containers. Ini adalah grafik antara strength index dan number of repulping. Number of repulping itu maksudnya dia pulp itu recycle-nya seberapa sering sih dia diberi perlakuan pulping. Nah, jika semakin sering dia di recycle, maka dia strength-nya itu akan turun. Nah, kelihatan seperti ini. Fiber strength-nya akan turun, bonding strength-nya juga akan turun. Ini virgin fiber versus recycle fiber. Kalau di sebelah kiri ini fiber serat panjang ya, pohon pinus. Kalau yang masih virgin, dia itu bulat utuh gitu. Tapi kalau yang sudah recycle, dia akan lebih pipih, lebih penyet, sama juga sama yang hardwood. Ini bentuknya. Kalau softwood yang masih virgin, ini yang udah recycle, banyak yang gak beraturan gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi greennya, kalau kita menggunakan recycle copy paper itu kita bisa menghemat pohon 100%, energi 31%, wastewater 53%, dan solid waste 39%. Kalau kita menggunakan virgin, akan banyak pemborosan yang nantinya kita lakukan. Selanjutnya kita ke fiber chemistry. Di dalam fiber itu dia memiliki yang namanya gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini dia nantinya akan saling berikatan satu sama lain secara kuat untuk membentuk ikatan hidrogen. Adanya gugus min COOH, dia pada fiber ini dia nantinya dapat mengakibatkan fiber bermuatan negatif ketika bereaksi dengan air pada pH tertentu. Nah, hal tersebut dikarenakan atom hidrogen pada gugus karboksilat akan lepas yang menyebabkan kelebihan elektron. Nanti jadinya COO-. Skemanya seperti ini. Dia sebelumnya COOH, kemudian nanti hanya lepas jadinya COO-. Seperti ini. Muatan negatif pada gugus karboksilat nantinya dapat menyebabkan terjadinya tolakan antar fiber yang bermuatan negatif, di mana gaya tolakan yang terjadi dapat membentuk celah yang dapat diisi atau dimasuki oleh air. Dengan demikian, fiber pun mengalami proses swelling atau pengembangan. Tolak menolak, air masuk ke celah, nantinya swelling. Semakin banyaknya gugus hidroksil min OH, atau dalam hal ini semakin tinggi pH, maka gugus karboksilat akan semakin banyak yang bermuatan negatif atau terionisasi. Seperti ini. Akan tetapi, ketika seluruh gugus karboksilat telah terionisasi, maka ion OH tidak akan bisa bereaksi lagi walaupun telah dilakukan peningkatan pH. Seperti ini, nanti dia nggak bereaksi lagi. Nah, ini adalah kurva antara pH sama zeta potensial. Dari sini kita bisa tahu kalau zeta potensial semakin menurun seiring dengan peningkatan nilai pH. Akan tetapi nanti juga dia akan menemui titik jenuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa karboksilat itu seluruhnya udah terionisasi. Kalau kita lihat dari grafik ini, dia di atas 7,5 atau 8 lah, dia udah mulai jenuh. Berarti itu artinya gugus karboksilatnya udah seluruhnya terionisasi. Ini adalah referensi yang kita gunakan
untuk menyusun materi fiber morfologi ini. Ada dari Andries Paper, ada Birman, Biputra, dan sebagainya. Nah, itu adalah materi tentang fiber morfologi. Jadi di dalam kayu itu jika kita zoom, kita lihat secara mikroskopis, itu ada beberapa lapisan yang tadi bisa kita lihat, mulai dari kulit kayu sampai inti kayu. Kemudian di dalamnya ada fiber, dan fibernya lagi ketika kita zoom itu juga masih ada bagian-bagiannya, ada lumens, ada wall, baik secondary maupun primer, kemudian ada wax, sieve, dan sebagainya. Yang mana nanti yang benar-benar kita butuhkan itu adalah fiber yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu fiber yang bersih, yang dia tidak ada zat-zat lain yang dapat merusak kertas. Baik, kurang lebihnya sekian dari saya. Saya Pantogi Ilham. Terima kasih teman-teman.